Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Komunikasi Bisnis Akuntansi B 2019 akan mempresentasikan mengenai materi penulisan laporan formal. Anggota kelompok 6 terdiri dari yang pertama Roro Zahra Angel Sino Suci dengan NIM belakang 030, lalu saya sendiri Royce Mumtaz Kasopan dengan NIM belakang 106, lalu ada Friska Oktaviana dengan NIM belakang 108, lalu ada Agung Sri Raharjo dengan NIM belakang 109, lalu ada Adista Veratantia dengan NIM belakang 182. Yang terakhir ada Wulansari dengan NIM belakang 188. Selanjutnya pokok bahasan materi kali ini yang pertama yaitu pengertian laporan formal, yang kedua yaitu kegunaan penulisan laporan formal, yang ketiga yaitu mendefinisikan masalah, yang keempat yaitu kerangka untuk analisis, yang kelima yaitu menyusun rencana kerja, yang keenam yaitu melakukan penelitian, yang ketujuh yaitu analisis data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pengertian laporan formal. Sebelum kita mengetahui laporan formal, kita harus mengetahui apa itu laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulisannya menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggung jawab yang dibebankan. Laporan formal adalah suatu cara komunikasi menyampaikan informasi yang formal dari penulisannya, format laporannya yang panjang, bersyarat, dan dalam perencana menyusunnya sangat penting. Lalu selanjutnya ada kegunaan penulisan laporan formal. Yang pertama yaitu untuk pelaporan yang digunakan bawahan kepada atasan. Lalu yang kedua yaitu acuan studi kuantitatif atau tes lainnya. Yang ketiga yaitu penelitian kompetitif. Yang keempat yaitu studi lapangan. Dan yang terakhir yaitu konsultasi proyek. Selanjutnya yaitu mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional maupun analitikal, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Kita harus memutuskan informasi apa yang kita perlukan untuk dapat menyelesaikan suatu laporan. Kita harus menentukan beberapa pertanyaan, kemudian atas pertanyaan tersebut akan membantu kita dalam melakukan investigasi terhadap isi laporan yang akan kita buat. Kemudian membuat pertanyaan yang tepat. Seringkali suatu masalah yang didefinisikan atas pembuatan laporan telah diterapkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas terhadap suatu laporan. Maka perlunya mempertanyakan apa tujuan laporan dibuat sebelum melakukan investigasi lebih jauh. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dapat membantu kita dalam melakukan investigasi. Yang pertama yaitu apa yang perlu ditentukan, dan yang kedua yaitu mengapa masalah tersebut penting, yang ketiga yaitu siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, yang keempat yaitu di mana munculnya suatu masalah, dan yang terakhir yaitu kapan masalah itu muncul. Yang kedua yaitu mengembangkan pernyataan tujuan. Dalam pertanyaan-pertanyaan pembuka, pembuatan laporan haruslah mengembangkan suatu pernyataan tertulis secara jelas terhadap tujuan suatu laporan. Kemudian perlu melakukan cek ulang atas pernyataan tersebut dengan orang yang memiliki otoritas. Dalam mengembangkan suatu pernyataan tujuan, kita dapat menggunakan satu di antara cara ini. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat infinitif, yang kedua yaitu menggunakan pertanyaan, dan yang terakhir yaitu menggunakan suatu pernyataan deklaratif. Selanjutnya yaitu kerangka untuk analisis. Setelah mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, dapat mulai melakukan suatu penelitian. Untuk mengorganisasikan suatu penelitian, perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus. Penelitian juga memerlukan kerangka
untuk keperluan analisis karena memungkinkan memecahkan masalah. Akan tetapi, membuat kerangka untuk penelitian tentu akan berbeda dengan cara membuat kerangka laporan. Yang pertama yaitu mengembangkan struktur yang logis, yang kedua yaitu aturan pembagian, dan yang terakhir yaitu menyusun kerangka pembuka. Selanjutnya adalah menyusun rencana kerja. Suatu rencana kerja formal umumnya mencakup A. Permasalahan yang dihadapi, B. Maksud dan ruang lingkup investigasi, C. Pembahasan yang terdiri dari urutan tugas, observasi atau eksperimen, batasan waktu, biaya, serta data yang tersedia. Dan terakhir, D. Telaah atas pekerjaan proyek meliputi jadwal, sumber-sumber yang diperlukan, termasuk orang yang bertanggung jawab, dan berapa biaya investigasinya. Setelah menyusun rencana kerja, selanjutnya melakukan penelitian. Nilai dari laporan tergantung pada kualitas sebuah informasi, terutama saat pengumpulan informasi dan bagaimana mengorganisasi informasi yang diperoleh. Sumber informasi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer akan memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli, yaitu tangan pertama untuk tujuan tertentu. Data primer dipilih biasanya karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan bersifat lebih baru. Kemudian sumber sekunder akan memberikan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder tersebut berasal dari laporan tangan kedua. Data sekunder dipilih biasanya karena mudah diakses, biaya lebih rendah, dan hemat waktu. Selanjutnya, analisis data. Proses analisis pada hakikatnya adalah mencari hubungan antara fakta yang telah dikumpulkan dari berbagai sudut pandang dan dapat juga menjawab pertanyaan yang ada di rencana kerja atau work plan. Ada perhitungan statistik. Kebanyakan data yang diperoleh dari suatu penelitian itu berbentuk angka. Dengan perhitungan statistik sederhana, kita dapat mengetahui rata-rata, perkembangan, dan korelasinya. Salah satu cara untuk melihat data adalah dengan mencari mean, median, dan juga modus. Yang terakhir adalah simpulan dan rekomendasi. Simpulan didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Meskipun demikian, pengambilan kesimpulan terhadap suatu kasus dapat mengandung unsur-unsur yang bersifat subjektif. Rekomendasi. Rekomendasi adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Rekomendasi yang baik atau good recommendation paling tidak mencakup 3 kriteria, yaitu praktis, dapat diterima oleh pembaca, dan penjelasan yang diberikan cukup rinci sehingga pembaca dapat melakukan tindakan. Selanjutnya, kami akan menampilkan peran adegan mengenai laporan formal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada rapat hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan pembangunan gudang baru yang nantinya di Surabaya yang akan menjadi fasilitas gudang baru perusahaan kita, yaitu SN Factory untuk wilayah Jawa Timur.
Kemudian saya persilakan kepada sekretaris untuk menyampaikan catatannya terkait dengan perkembangan pembangunan gudang yang sudah diterima ataupun rapat-rapat sebelumnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menyampaikan dengan singkat terkait catatan pembangunan gudang baru di Surabaya. Yang pertama, berdasarkan estimasi waktu yang dibahas dalam rapat terdahulu, seharusnya pembangunan gudang sudah selesai pada bulan Agustus tahun 2021. Tetapi karena beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan gudang ini jadi molor dari waktu estimasi. Nah, terkait hal ini, Divisi Keuangan juga telah menyampaikan akibat proses pembangunan yang di luar batas estimasi waktu. Terjadi lonjakan terkait dana tambahan yang dikeluarkan dari anggaran-anggaran biaya yang sudah ditetapkan. Untuk hal lainnya terkait pembangunan sudah sesuai. Sekian terkait catatan pembangunan gudang baru di Surabaya, saya kembalikan kepada Ibu Direktur. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sekretaris. Tadi ada catatan atau notulensi dari rapat-rapat sebelumnya. Dan kali ini ada beberapa masalah ya terkait dengan perkembangan pembangunan gudang baru kita. Jadi saya minta laporannya dari manajer proyek. Saya persilakan manajer proyek untuk memaparkan laporannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya melaporkan keberlangsungan pembangunan proyek ini. Jadi sejauh ini terdapat 100 pekerja yang termasuk mandornya yang secara keseluruhan saya nilai mampu dapat bekerja dengan baik. Kemudian dari hasil observasi pada tanggal 6 November 2021 dan dilihat dari catatan kontraktor tertanggal 1 November 2021, secara keseluruhan persentase pembangunan gedung telah mencapai 75%, dan adapun bangunan yang telah diselesaikan adalah kantor dan mes untuk pegawai atau tukang. Kemudian ada 2 gedung utama lainnya. Kemudian beberapa bagian yang masih harus dalam pengerjaan yaitu bangunan utama sebanyak 1 gedung, transit point peti kemas, akses masuk, dan lahan parkir. Pada saat ini pembangunan diarahkan pada proyek besar terlebih dahulu seperti gedung utama dan transit point. Kemudian selanjutnya baru memperbaiki akses masuk dan penyediaan lapangan parkir. Kemudian ditargetkan proyek ini akan selesai tidak jauh dari batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada Maret 2022. Terima kasih. Ya, terima kasih laporannya dari Ibu Manajer Proyek. Saya mau nanya, ini kan proyek kita itu seharusnya selesai pada bulan Agustus 2021, tapi kenapa sampai sekarang itu bisa molor 3 bulan? Itu faktor-faktornya itu apa aja? Coba bisa dijelaskan faktor-faktor yang menghambat proyek kita itu sampai molor 3 bulan itu apa? Silakan. Ya baik, jadi ada faktor penyebab pembangunan proyek ini menjadi terhambat. Yang pertama yaitu faktor cuaca. Perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan pembangunan oleh pekerja tidak maksimal, sehingga dibutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan pembangunannya, Bu. Baik Ibu, sejauh ini dana yang telah diserap pembangunan proyek itu sebesar 3.780.000.000 atau sekitar 26% dari total yang dianggarkan senilai 3 miliar. Dengan demikian, lonjakan pengeluaran dana sudah melebihi batas normal, kemudian sesuai dengan perjanjian dengan kontraktor, di mana pembayaran kedua dilakukan ketika pengerjaan telah menyentuh angka 70%. Hal tersebut sudah dilakukan pada tanggal 10 November 2021. Ya, baik. Terima kasih atas laporannya dari Divisi Keuangan. Kemudian saya mau minta saran ataupun masukan tentang pengerjaan proyek kita ini, karena saya ingin proyek kita ini selesai pada bulan Januari atau selambat-lambatnya itu 2 minggu. 2 minggu pertama di bulan Februari ya. Mengingat karena pembangunan ini seharusnya sudah selesai di bulan Agustus 2021, karena masih banyak produk yang mau ditransfer
ke cabang di Surabaya itu pada awal tahun. Ada yang saya pengen dari manajer proyek untuk menyampaikan sarannya. Baik Bu, izin menyampaikan saran ya. Dari pegawai lapangan ada saran bagaimana jika kita menambahkan jumlah pekerja untuk pekerja lembur. Hal ini terkait dengan untuk mempercepat proses pembangunan dan untuk mengantisipasi beberapa pekerja yang mungkin tidak menyanggupi bekerja di akhir tahun karena ada libur pergantian tahun. Dan itu pun jika keuangan perusahaan masih dapat menyanggupi. Terima kasih. Oke, terima kasih sarannya dari manajer proyek. Saya ingin meminta saran terkait dengan tadi saran dari manajer proyek ke manajer keuangan itu seperti apa? Izin menanggapi saran dari manajer proyek, memang secara perhitungan, keuangan masih menyanggupi hal tersebut, Bu. Namun, untuk pegawainya sendiri, penambahan pegawai itu tidak melebihi dari 50 orang pegawai. Sebagai antisipasi juga, mungkin perlunya ada dana tambahan secara mendadak. Hal ini untuk meminimalisirkan adanya kekurangan dana kas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas saran-saran dari dua divisi. Nanti saran ini saya akan pertimbangkan lagi di rapat dengan petinggi-petinggi perusahaan lainnya. Namun untuk terkait dengan penambahan dan lain sebagainya, nanti mohon ditunggu untuk hasil rapat selanjutnya. Nanti akan di-share melalui grup. Kemudian untuk sekretaris, saya minta bacakan hasil notulensi pada rapat kali ini. Baik, terima kasih Bu. Nah, dari laporan yang sudah dilaporkan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan gudang di Surabaya ini mengalami kendala pada proses pelaksanaan yang menyebabkan mundur dari jadwal yang telah ditentukan, di mana seharusnya proyek selesai dalam waktu 6 bulan. Namun, dalam waktu 6 bulan, progres proyek masih sekitar 75%, sehingga proyek terlambat dan menyebabkan dana yang dibutuhkan terus membengkak, yang mana anggaran awal senilai 3 miliar. Namun, karena keterlambatan ini, anggaran membengkak menjadi 3.780 juta. Nah, pembangunan diarahkan pada penyelesaian proyek besar terlebih dahulu, seperti gedung utama dan transit point. Selanjutnya, baru memperbaiki akses masuk dan penyediaan lapangan parkir. Proyek ditargetkan akan selesai pada bulan Januari 2020 dan selambat-lambatnya pada awal Februari 2022. Keterlambatan ini diakibatkan karena faktor cuaca. Perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan pembangunan gudang tidak maksimal, dan juga kurangnya pekerja lapangan yang melakukan pekerjaan proyek pembangunan gedung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja notulensi dari rapat hari ini. Mungkin sekian untuk rapat hari ini. Nanti kita akan bahas terkait dengan perkembangan jika sudah ada laporan dari rapat dengan petinggi perusahaan lainnya. Mungkin itu saja untuk rapat kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.